Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat Selamat pagi. pagi Bu Yvonne. Selamat pagi Bu Laili, Bu Melita, dan Pak Ilham. Ya, Pagi ini kita bertemu lagi di kegiatan fokus group discussion dengan tema manajemen isu kurang optimalnya teknologi single sign-on atau SSO. Nah, ya. mohon izin saya buka ya Bapak Ibu ya. Nah, pada kesempatan ini mungkin nanti saya akan memberikan eh, giliran kepada Bapak Ibu untuk memaparkan ya pemaparan dari Bapak Ibu masing-masing khususnya mengenai tentang manajemen ASN atau smart ASN di lingkungan kerja Bapak Ibu. Untuk yang pertama, saya perkenankan Bu Meilita untuk menyampaikan paparannya. Monggo, Ibu. Oke, terima kasih Bu Yvonne atas waktunya. Saya izin untuk berbagi layar ya. Agenda ini kita mendiskusikan, saya pikir di setiap universitas sudah ada pelayanan publik yang berfokus dalam satu web untuk mengurus. Lalu untuk isi SSO-nya dan bagaimana cara mengakses SSO-nya, Ibu Laili yang akan memaparkan ya Bu, Ya, Bu. sesama sivitas di UNESA. Oke, baik Ibu Laili, silahkan. Saya izin share screen. Ini adalah tampilan dari SSO dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, di SSO sendiri kita bisa mengakses banyak sekali. Baik, terima kasih Bu Laili dan Bu Mei atas paparannya. Selanjutnya mungkin kita beralih ke Pak Ilham. Silakan Bapak. Izin share screen ya Bu. Ini adalah tampilan awal untuk SSO Universitas Sumatera Utara ya Bu, atau USU ya Bu. Nah, pertama kita login dulu untuk ID-nya masing-masing. Baik, terima kasih Pak Ilham. Ya, Bapak Ibu, mohon izin saya untuk sedikit sharing juga ya si master Bapak Ibu ya, untuk sistem di UGM. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendiskusikan dari masing-masing instansi, kira-kira apakah masih ada hambatan lain mungkin Bapak Ibu terkait dengan digitalisasi di kampus Bapak Ibu? Itu sih Bu mungkin hambatannya itu, jadi tadi kan kalau di universitas sendiri untuk menyampaikan keluhan itu ada e-layanan namanya. Nah di situ responnya itu lambat, dan juga ketika kita pergi ke rektorat menemui langsung pihak PPTI-nya yang pusatnya untuk mengurusi terkait Ya. IT-nya tersebut juga sama seperti itu Lambat, juga agak lambat ya Bu. ya, dan sifatnya untuk errornya itu secaranya personal, dan itu tidak hanya dilalui oleh dosen tetapi juga mahasiswa. Yang saya sebutkan tadi ada beberapa mahasiswa itu yang sudah KRS, sudah di-approve oleh DPA-nya namun tidak masuk dalam beberapa mata kuliah seperti itu. Baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada hambatan yang ingin disampaikan? hambatannya kalau dari instansi saya Bu. Jadi kalau misalkan memang tidak bisa dihubungi melalui misalkan via media sosial WhatsApp ataupun Telegram gitu Bu. Jadi kami itu memang seperti instansi di UGM ya Bu. Ada memang lembaga pelayanannya. Jadi kami datang langsung ke misalkan tempatnya itu baru melaporkannya secara offline gitu Bu. Jadi langsung Face to face ya Bapak. face to face ya Bu. Jadi gitu lebih cepat prosesnya dibandingkan melalui dari chat atau dari Telegram gitu sih Bu. Bisa menjadi alternatif ya Pak Ilham. Kalau dari Bu Mei apakah ada hambatan lain Ibu yang ingin disampaikan? Sebenarnya ini Bu, kalau menurut saya pribadi SSO di setiap universitas itu sudah dirancang dengan baik gitu ya. Tetapi mungkin kita karena sistem itu mengatur banyak dosen, mahasiswa, jadi banyak kendalanya. Seperti presensi. Presensi itu sebenarnya sangat mudah sekali kalau apabila bisa diaplikasikan secara benar ya. Begitu misalkan mahasiswa itu sudah langsung presensi, dosen dan ya udah sudah otomatis yang saya bilang tadi sudah otomatis. Tetapi seperti yang dikatakan Bu Laili ada beberapa kendala, misalkan mahasiswa yang sudah mengisi KRS ada mata kuliah tersebut ternyata di dalam presensinya tidak ada mata kuliahnya. Jadi terkendala teknisnya saja. Walaupun secara sistem yang utuh itu sebenarnya sudah bagus sekali. Lalu kalau untuk pelayanan hambatan misalkan koneksi internet, sebenarnya di UNESA itu sudah ada seperti yang di USU tadi Pak. Kita bisa WA langsung, nanti teknisinya membalas dengan cepat. Walaupun nanti pengerjaannya tidak langsung, ya tidak langsung cepat, tergantung tergantung pekerjaan bapaknya. Misalkan bapaknya yang di pusat itu banyak kerjaan, ya berarti kita sesuai urutan begitu. Terima kasih Lalu Bapak Ibu. kalau untuk yang lainnya sudah aman sih Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup ya diskusi kita untuk kali ini. Saya simpulkan dari diskusi kita pagi ini. Yang pertama tadi dari masing-masing instansi tentu saja pasti ya ada hambatan begitu. Walaupun intensitasnya ada yang sering, ada yang cukup jarang terjadi error misalnya. Seperti tadi dari Bu Laili, Ibu menyampaikan agak kurang responsifnya mungkin ya ketika ada penanganan keluhan. Mirip ya dengan Bu Mei yang secara personal kadang masih ada fitur yang mengalami error begitu ya Bu ya, atau hanya secara personal kok tidak bisa berfungsi. Sementara di tempat Pak Ilham tadi kalau bisa saya simpulkan hambatannya lebih ada beberapa mirip ya, ada beberapa staff atau mungkin unit yang kadang mungkin karena menunggu antrian ya Pak ya, jadi agak juga tidak bisa cepat, tetapi bisa solusinya dengan datang langsung begitu ya Pak. Selain tadi juga ada beberapa mungkin aplikasi yang masih manual begitu, tapi mungkin nanti bisa ditingkatkan, asalkan ketika solusinya di-upgrade atau di-update, jangan kemudian malah mengganggu ya Pak ya, dari yang Bapak sampaikan. Tadinya sudah bagus, karena diperbarui malah
kurang pas begitu. Nah, itu juga menjadi saran begitu ya dari Bapak Ibu. Dan tadi Bu Laili juga menyampaikan sarannya adalah kita support lagi SDM di unit sistem informasi ya Bapak Ibu ya di tempat kita. Saya bisa membayangkan mereka mungkin personilnya hanya sedikit ya Bapak Ibu, tetapi harus menghandle banyak sekali kasus begitu. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita hari ini. Apakah mungkin ada yang terlewat dari Bapak Ibu ingin menambahkan? Monggo silakan. Mungkin sudah, Bu. Sudah Cukup? cukup. Cukup Bapak Ya. Ibu? Oh ya, Baik. Sudah mungkin cukup, Bu. Ya, Bu ada Hefa sudah saran merangkum lagi. semuanya. Lengkap. Mungkin satu lagi, Bu, yaitu terkait BIMTEK. Terkadang ada beberapa dosen senior yang tidak bisa menggunakan SSO dengan baik, seperti itu. Jadi memang kita perlu untuk apa ya jemput bola begitu ya Bapak Ibu ya. Pasti beliau-beliau yang sudah sepuh itu tidak seperti kita ya yang masih mungkin agile dalam belajar teknologi. Terima kasih sekali Bu Laili. Saya rasa bisa kita cukupkan ya untuk FGD kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bu Laili, Bu Melita dan Pak Ilham. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.